Ya. Terus apa yang Anda pertentangkan di situ? Berdasarkan argumentasi ilmiah ya. Terus setelah itu saya akan mengajak sampean untuk ya mengoreksi buku keabsahan nasab Ba'alawi yang mereka tulis yang 500 sekian halaman itu. Sudah baca belum? Saya tidak baca gini, tapi gini. Sudah Sekarang gini loh anehnya ya sampean tuh. Anehnya para pro mereka dia. Mereka belum membaca, belum menelaah, tidak punya argumentasi ilmiah. Kok berani berkomentar sembarangan kayak gitu? Masalahnya begini, Pak. Keimat itu, Pak, dalam pernyataan di setiap pengajian itu, Pak, dia itu membatalkan, di sisi lain dia membatalkan nasabnya Ba'alawi, tapi di saat bersamaan dia seolah-olah sudah mengisbat nasab Wali Songo begitu loh. Yang mengisbat nasab Wali Songo siapa? Keimat apa Keimat hanya menyampaikan? Iya, itu yang terjadi, Pak. Yang terjadi. Anda bohong, Anda bohong, Anda bohong. Ya, yang mengisbat nasab sebentar dulu, yang mengisbat nasab Wali Songo, bukan Kiai Imad. Karena nasab Wali Songo itu sudah diisbat tahun 2018 oleh Naqabatul Ashraf Ad-Darisah li Mamlakatil Maghribiyah Maroko sebelum polemik nasab. Anda bohong itu. Bukan, Pak. Begini maksud saya. Keimat itu Anda bohong karena Anda mengatakan Keimat mengisbat Wali Songo. Anda bohong Pak, itu. tapi pernyataan di pengajian itu, Pak, dia itu seolah-olah jelas berarti kan menyampaikan hasil isbat Wali Songo, bukan mengisbat Wali Songo. Anda tadi mengatakan mengisbat Wali Songo. Bukan, Pak. Seolah-olah dia itu harusnya paham yang disampaikan sama Gus Muslihat sepaham. Habib pakai metodologinya itu pakai itu, Pak. Nggak bisa itu, Pak, bertentangan, Pak. Menurut makanya sekarang gini, bertentangannya di mana? Bertentangannya di mana? Misalkan bicara sedikit. Sebentar Ki Ahmad. Saya mau kejar ini orang nih ya. Sampean tadi mengatakan bahwasanya Kiai Imad di setiap pengajiannya itu membatalkan nasab Ba'alawi sementara dia itu mengisbat nasab Wali Songo. Kan itu kalimat sampean? Bukan. Maksud saya begini. Kok bilang bukan? Ini orang dengar semua loh ini. Lu ya, ini orang dengar semua. Ya, saya dengar itu. Dia di sisi lain pleset lidah kali mungkin. Coba diralat lagi, diralat lagi. Keimat itu di pengajian itu dia membatalkan nasab Ba'alawi, tetapi di saat yang bersamaan dia seolah-olah membenarkan nasab Wali Songo gitu loh. Bukan seolah-olah, memang dia menyampaikan bahwasanya Wali Songo sudah diisbat. Kenapa? Karena jauh sebelum polemik nasab tahun 2018 itu nasab Wali Songo sudah diisbat oleh Naqabatul Ashraf Al-Adarisah li Mamlakatil Maghribiyah Maroko. Tetapi dia lupa, Bang. Coba pakai lupa apanya? Yang dipakai oleh Keimat itu kepada nasabnya Wali Songo kira-kira sama nggak? Misalkan pakai metodologi yang dipakai oleh beliau. Ini orang intelektual apa bukan sih? Wong Nakoba yang mengisbat loh. Nakoba yang mengisbat kok masih nanya metodologi loh. Begini, Badul, maaf ya. Kalau Keimat itu kan dia memperkuat tesisnya Keimat. Kalau masalah Wali Songo itu bukannya bagian dari Keimat. Iya, itu adalah begini loh, Pak. Maksud saya begini loh. Harusnya Keimat itu konsisten dengan metodologi yang dia pakai untuk membatalkan nasab. Iya, saya itu paham arah sampean itu seakan-akan, iya paham saya. Arah sampean tuh paham. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu Badul. Coba nyimak dulu. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu maaf ya. Iya, dengerin dulu. Oke, dengerin dulu nih. Dengerin dulu ya. Semua teman-teman di sini mendengar itu ya, kamu jangan bersilat lidah gitu loh, karena dari tadi kita itu jujur pakai data, bukan bersilat lidah. Nih dengerin, kamu tadi mengatakan Kiai Imad itu di tiap-tiap pengajiannya ya membatalkan nasab Ba'alawi, sementara dia seolah-olah telah mengisbat nasab Wali Songo, ya kan? Bukan begitu maksud saya jelaskan dulu. Di waktu yang bersamaan dia iya Pak kan membenarkan nasab
Wali Songo itu. Nah, sekarang pakai bahasa membenarkan, tadi mengisbat. Ada lagi yang mau naik. Sebentar, Ada Nabi gitu loh maksud saya. Kang Gus, ada lagi yang mau naik. Nih mungkin dari Mukibirnya dia ada menggunakan metodologi itu juga menggunakan kepada nasab Wali Songo begitu maksud saya. Itu kan bertentangan. Iya, sekarang gini, paham. Sekarang kan gini, seakan-akan Kiai Imad itu ya toh tidak menggunakan metodologi yang sama seperti Nakobah ketika mengisbat nasab Wali Songo, kan itu kan? Pak. Iya betul. Itulah kebodohan sampean maksud saya. Lu sampean itu Pak. Kalau mengatakan kenapa saya gini loh. Sebentar dulu. Loh, kenapa saya katakan iya, udah dengerin dulu. Kenapa saya katakan Anda bodoh? Itu sudah diskriminatif, Pak. Iya, sudah terserah dengerin dulu. Dengerin dulu. Pak, logikanya itu iya sudah. Iya sudah saya diskriminatif saya ini udah terserah. Dengerin dulu. Kenapa saya terpaksa menggunakan teorinya Sigmund Freud itu? Sigmund Freud itu nggak mau dengerin. Gus mendingan sama-sama tahan dulu deh. Mendingan sama-sama tahan deh. Diskusi sesuai data. Bentar, oke. Kita kasih yang lain aja dulu deh. Ditahan dulu yang mau ngomong ini. Ini ada tamu lagi baru, coba kita dengarkan dulu nih. Menurut anak petani, ini anak petani. Boleh silakan. Nanti setelah itu kita tektokan lagi yang lain. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Selalu dari tadi saya ini meningkapi lah ya yang disampaikan oleh saudara kita Bang Deol ini tentang pernyataan bahwa kenapa sih kan begitu ya? Kenapa yang batu nasab sohe Wali Songo, kenapa tidak Pak Alawi? Bukan begitu ya, Bang Deol? Langsung ke pokok permasalahan langsung. Nah, yang diperlahan dari nasab keturunan daripada Wali Songo itu apa, Bang Doel? Begini maksud saya. Ya. Imaduddin itu kan menggunakan metodologi dalam penelitiannya, Pak. Ya. Nah, dari nasabah lah, dari pakar nasab lah, misalkan begitu. Dari Nakobatul Asrof yang memiliki lisensi yang jelas. Ya, dari kitab-kitab nasab lah. Dia dalam semua pengajiannya itu bukan forum diskusi tuh Pak, monolog dia Pak. Dia pada saat bersamaan di pengajian dia membatalkan nasab Ba'alawi, tetapi dalam waktu yang sama dia seolah-olah membenarkan keabsahan nasab Wali Songo. Ya. Padahal saya mau bertanya. Sebentar dulu. Padahal. Ya, silakan. Lanjutkan. Mereka Pak Keimat ini Pak dengan begitu dia itu bertentangan dengan metodologi yang dia gunakan di penelitian pembatalan nasab itu gitu loh, maksud saya begitu. Ya boleh ini kan Anda sudah membawa dua organisasi lah ya, dari Naat, Nakobatul Asrof dan RA ya begitu ya kan. Nah, saya mau bertanya, Anda memiliki otoritas apa dalam memahami prinsip penetapan suatu konsep hukum tentang silsilah nasab ini? Saya jelas Pak, tidak punya otoritas itu karena saya nggak punya otoritas. Sekarang saya bertanya sekali lagi, boleh bisa dijawab dengan jelas. Anda mempertanyakan keabsahan nasab daripada keturunan Wali Songo. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah ada kesalahan dari keturunan Wali Songo sehingga Anda menekankan suatu permasalahan dari lisan atau dari hujah Anda? Silakan. Jadi begini, saya tidak mempersalahkan keabsahan nasabnya siapapun, Pak. Ya. Tetapi ya kan Anda sudah membawa dua nih dari Nakobatul sebentar dulu. Dan yang saya pertanyakan itu yang saya pertanyakan itu konsistensi dari metodologi penelitian Keimat itu kan tidak konsisten, Bos. Begitu. Begini ya. Begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah enggak kondusif karena enggak pakai data ngawur. Oke ya, terima kasih, Bos. Saya minta satu putaran ya. Ya, oke, saya minta satu putaran ya. Iya. Oke, gini. Tadi kan anak
Izin, Bu host. Siapa Izin, tadi? Bu host. Siapa? Izin, host dulu host ya. Ya. Jadi begini. Kenapa? Begini. Saya sudah minta izin duluan, Dul. Begini. Cuma nunggu ini Bang Jod mau turun ini. Sebentar Bang. Coba Begini. ke Kang Gus dulu deh, Kang Gus. Tadi Kang Dul sudah dari tadi kita dengarkan. Coba Kang Gusnya gimana, Kang? Oke, gini. Tadi itu kan anak petani itu pertanyaannya simpel sebenarnya kan. Kamu punya otoritas apa di dalam menilai keabsahan nasab Wali Songo yang sudah diisbat oleh Narkoba Internasional yang disampaikan oleh Kiai Imad di dalam forum-forum pengajiannya. Kemudian kamu punya dalil apa untuk menolak pernyataan Kiai Imad bahwasanya nasab Ba'alawi itu batal? Kamu bilang tidak punya otoritas apa-apa. Lah kalau kamu tidak punya otoritas apa-apa, lalu bagaimana kamu menilai itu? Gitu loh. Nah, sementara Kiai Imad itu posisinya itu benar menurut saya. Karena apa? Karena dia tidak akan membantah pernyataan dari orang yang memang punya otoritas atau lembaga yang memiliki otoritas mengesahkan atau membatalkan nasab. Nah, sementara ketika dia mengatakan batalnya nasab Ba'alawi, karena tidak ada Narkoba manapun yang resmi, ya kan, mengisbat nasab Ba'alawi. Makanya sampai sekarang udah 3 tahun ini Ba'alawi diminta untuk menunjukkan syahadah isbat nasabnya itu nggak pernah mau secara publik. Terima kasih. Saya ngomong. Baik, silakan Kang Dul. Nih, ada lagi yang mau naik dari Mukibinnya atau Ba'alawinya mungkin. Oke, terima kasih Bu host. Jadi gini Pak, dalam teori Sigmund Freud itu Pak, ada 3 Pak dalam diri manusia itu. Yang pertama itu id, ego, superego. Orang kalau berbicara tentang ego, itu yang ngomong itu Pak, bukan nalar kritiknya Pak. Misalkan orang dikatakan bodoh dan sumpah serapah lainnya, itu sudah bertentangan itu dengan etika ilmiah itu. Itu yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Saya memang tidak punya otoritas apa-apa terkait 2 Narkoba ini. Ba'alawi dengan Wali Songo, Pak. Bahkan kalau saya Ba'alawi bukan Narkoba, Ba'alawi itu Robitoh, bukan Narkoba. Itu kan kata sampean. Kalau menurut Ba'alawi dia Narkoba. Robito itu apa? Wong dia namanya Robito loh, bukan Narkoba. Sebentar dulu, itu kan hanya persepsi sampean saja gitu loh. Lo beda. Kalau Robito itu ikatan keluarga, Pak. Kalau Narkoba itu lembaga, Pak. Kok sama itu gimana? Itu kajiannya nanti Pak. Itu kan persepsinya sampean Pak. Kajiannya nanti gimana? Kajiannya nanti itu gimana itu? Saya izin turun. Doel ini nggak ada kualitas. Nggak ada. Sudah dulu Pak. Selesai itu, nggak ada itu. Makanya pantas dibilang bodoh gitu. Udah, terima kasih. Saya turun dulu host ya. Ini udah mau maghrib host. Terima kasih. Mohon maaf semua teman-teman ya. Ini ada lagi yang mau naik Kang Gus. Nggak apa-apa. Ini ya memang biar ini orangnya diselesaikan, dijelaskan oleh Kang Gus nanti. Dia itu jelas. Tapi saya tidak pernah melihat sampean itu di forum-forum ilmiah Pak. Ya. Oh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah karena kan apa tadi? Kita enggak punya otoritas. Kita cuma menyampaikan dulu, Pak. apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu aja. Saya gitu mau menjelaskan dulu, Pak. Memang walaupun kamu seorang dosen atau apa, enggak peduli kalau argumentasi kamu salah ya salah gitu loh. Itu kan menurut saya. Oke, baik. Tunggu sebentar. Ini ada kamu lagi, Kang Muntaha. Oke, dari mana? Protesis kah? Apa dari Ba'alawi ini? Bentar, Kang Dul. Gimana nggak emosional? Wong kamu diklarifikasi aja muter-muter dari mulai tadi kamu mengatakan ya kan Kiai Imad itu di forum-forum kajiannya selalu mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu batal. Sementara seolah-olah dia itu menerima isbatnya Wali Songo. Lalu saya diralat lagi. Apakah itu? Ya, Kang yang Gus. kamu anggap intelek gitu. Oke, terima kasih. Baik, sebentar. Mohon di-mute dulu. Ini Kang Muntaha dari mana nih? Kalau dari protesis lagi, saya akan turunkan. Saya perlu 1 orang yang bisa ngobrol dengan Kang Gus dari Ba'alawi atau dari Din. Saya ngomong begini. Saya memang tidak punya otoritas untuk tapi sebentar Kang Gus, saya mau tanya dulu pada Kang Muntaha. Ini Kang Muntaha dari mana nih? Kang Muntaha, silakan.
Tetapi begini maksud saya begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini yang saya kenal itu hanya Bang Wanor, salam Bang Wanor, dan juga Gus Hasan. Ya, saya ingin hanya menanggapi pernyataannya Bang Abdul Hamid tadi itu. Sebenarnya kan simpel saja. Kalau hanya yang dibahas tadi uji dan di mana, mohon maaf, saya akan mengatakan ternyata Bang Dul ini kalau orang mau berangkat ke Jakarta, Bang Dul ini baru mandi, orang udah berangkat ke Kenawan. Benar. Nah, itu saja yang pengen saya sampaikan, karena permasalahan nasab ini kan udah 3 tahun, Bang. Dari dulu semua teman-teman yang istilahnya itu mencoba menganalogika terkait tesisnya Kiai Imad itu, pertanyaannya sama seperti yang Abdul Hamid itu sampaikan. Siapa yang menguji? Apa usah diuji di kampus-kampus oleh dosen-dosen? Kan seperti itu. Sedangkan tesis kita sendiri tahu, tesis itu bukan hanya milik akademisi ataupun kampus-kampus. Selama tulisan ataupun tesis itu sesuai dengan kaedah-kaedah di babnya, dalam hal ini bab nasab, ya siapapun bisa, kecuali memang tidak sesuai dengan kaedah ilmu nasab. Begitu Bang Bu. Sekian Mbak Hos. Baik, terima kasih. Ini ada Kang Walid. Gimana nih menurut Kang Walid nih? Boleh, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gus Hasan itu kan udah clear, udah jelas. Cuman kan kalau Bang Dul ini memaksakan, kita coba menggunakan sebuah terminologi yang lain. Ini kan ada orang dirazia, SIM, naik motor dirazia. Ya, kebetulan Kiai Haji Madudin ini adalah orang yang ngerazia itu. Lalu ada orang berkomentar, loh kok kayak ini aja yang dirazia, kenapa yang lain tidak dirazia? Kan seperti itu konsepnya. Sebenarnya kan dalam konteks penelitian, kajian ilmiah, batasan masalahnya itu kan udah jelas. Bahwasanya Kiai Haji Madudin itu kan meneliti nasabnya Pak Alawi. Tidak sedang meneliti atau tidak sedang membahas dalam hal ini nasabnya Wali Songo. Sejatinya kalau mau fair ya kan, apa yang menjadi tulisan Kiai Haji Madudin itu kalau mau dipakai ya dipakai untuk menguji nasab-nasab yang lain, metode penelitian beliau itu ya boleh-boleh saja, tetapi jangan paksakan Kiai Haji Madudin seolah-olah ya kan tadi menggunakan diksi kok Kiai Haji Madudin ini hanya berbicara Ba'alawi saja, lalu kenapa Wali Songo kok diabaikan. Nah, inilah menjadi satu paksaan yang orang lain meminjam tangan orang lain, menabok pinjam tangan orang lain. Sejatinya kan semacam itu. Padahal udah clear. Harusnya ketika kita membahas masalah nasab Ba'alawi ya kita bahas dulu sampai tuntas gitu. Di mana duduk masalahnya, tersambung atau enggak. Nah, jangan dulu nyebrang gitu. Ini kan yang dibahas itu tidak tuntas, lalu mencoba mencari alternatif yang lain untuk apa? Untuk mendelegitimasi siapa yang peneliti ini. Nah, ini yang sebenarnya pada hari ini kita tuh udah jujur, udah muak lihat yang begini-begini gitu. Kalaupun Anda jika tadi ada perkataan, kalau Anda berkata seperti itu ya goblok pemikiran Anda. Lalu seolah-olah itu disematkan kepada diri sendiri. Itu kan sebenarnya framing aja. Padahal kalau kita memahami konteks kalimat tadi itu kan, jika Anda memahami konteksnya seperti itu Anda bodoh gitu. Bukan berarti menuduh kita itu bodoh, bukan. Cara berpikir kita kalau menggunakan logika semacam itu maka kita tuh dianggap bodoh. Nah, ini tidak boleh kita sematkan kepada diri kita. Oh, berarti Anda nuduh saya bodoh. Sebenarnya ini tuh permainan kata-kata saja, dan kita tuh udah nggak lagi sih masuk ke wilayah. Mana nih menurut Kang Wan nih? Iya Dari kan, kalau sisi gini kan dalam diskusi itu mau benar atau salah ya kita terima dulu ya kan. Nanti akan ada bantahan. Karena gini, argumentasi apapun kalau lemah pasti akan mudah dibantah. Tapi sebaliknya kalau argumentasi itu kuat, didasarkan dengan data-data dan informasi yang memang benar-benar akurat,
nggak akan ada yang bantah gitu. Makanya saya memposisikan diri saya itu, ayo di mana argumentasi yang kuat, disitulah saya akan ikut gitu. Begini. Nah itu berarti kembali lagi kepada topik yang tadi yang saya ucapkan. Coba deh kita audiensikan, mediasikan gitu, didiskusikan di ranah, di jalur yang memang benar forumnya, betul nggak Kang Wan? Nanti akan ada titik temu yang bagaimana harapan yang diharapkan oleh para protesis, lalu bagaimana jawaban dari para Ba'alawi. Dan dari sini kita kan mengetahui kalau di media sosial ini, apalagi TikTok, kita tidak akan ada titik temunya karena di balik layar tidak saling melihat, tidak saling face to face, tidak apple to apple, tidak melihat bagaimana apa sih secara benar-benar keilmuannya gitu, secara benar penelitiannya segala macam yang ditengahi oleh para orang-orang yang memang lebih paham pada jalur-jalur tersebut. Nah itu dia. Begitu Kang Dul. Ya. Masalahnya gini, host, masalahnya host. Gini loh, ya. Silakan Kang Dus. Sebenarnya kan permasalahan ini kan simpel kan. Ketika orang berani mengkritik orang lain, berarti dia punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kan. Betul. Ya kan? Makanya nih untuk para Ba'alawi. Sebentar host. Silakan. Ya. Nah tadi kita ini kan diskusi itu kan dua arah kan ya. Kita mengomentari Kiai Imad, kita juga mengomentari argumentasinya Ba'alawi. Lalu kita komparasikan itu, kan begitu. Nah ketika si Bang Dul ini naik, kemudian dia mengatakan bahwasanya seharusnya metodologi yang digunakan oleh Kiai Imad itu digunakan kepada nasab-nasab yang lain, maka tidak akan ada yang terkonfirmasi sebagai zuriyahnya Nabi. Kalimat ini itu ada di dalam bukunya Ba'alawi, Keabsahan Nasab Ba'alawi ini, dan juga bukunya Hanif Alatos. Ini sudah 3 tahun yang lalu. Betul. Sudah kita bahas itu loh. Nah, kemudian yang kedua, saya katakan gitu ya kepada dia bahwasanya itu bukan metodologi Kiai Imad. Itu metodologi di dalam meneliti nasab yang terdapat di dalam kitab-kitab nasab. Makanya saya katakan saya mendukung Kiai Imad itu bukan personalnya. Tapi setelah saya baca buku-bukunya Kiai Imad, kemudian sumber referensi yang dia paparkan dalam bukunya itu ternyata bisa terkonfirmasi di dalam kitab-kitab nasab yang ada, maka saya mendukung kebenaran itu, gitu loh. Nah sementara saya bertanya kepada Bang Dul ini, gitu loh. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Kiai Imad di forum-forum pengajiannya itu membatalkan nasab Ba'alawi, sementara dia mengisbat nasab Ba'alawi, ya toh, kemudian diralat lagi seolah-olah membenarkan isbat nasab Ba'alawi, ini kan pemikiran yang bodoh. Kenapa saya katakan pemikiran yang bodoh? Karena Kiai Imad itu ya, dia bukan orang yang punya otoritas untuk membatalkan dan mengesahkan nasab. Sehingga ketika ada nakobah yang telah mengisbat nasab Wali Songo di tahun 2018, jauh sebelum Kiai Imad mempublikasikan penelitian ilmiahnya, ya dia terima dong. Karena itu otoritas tertinggi itu. Nah sementara dia berani mengatakan batal nasab Ba'alawi karena memang sampai detik ini tidak ada satupun nakobah yang mengeluarkan sertifikat pengesahan nasab terhadap Ba'alawi atau yang disebut syahadah isbat nasab. Kan itu aja, simpel sebenarnya, gitu loh. Nah gimana nih Ba'alawi? Coba dong jawab nih pertanyaan dan harapan dari protesis ini. Argumentasi Gus Hasan itu apakah bisa diterima? Saya kan hanya mengatakan begini loh. Yang namanya kebenaran itu kan universal, Pak. Nggak mungkin kalau benar itu benar, Pak. Kalau salah, tidak mungkin salah dan benar itu bersamaan, Pak. Itu. Jadi begini maksudnya Kang Dul, tolong jawab harapan-harapan yang dari protesis ini. Protesis ini kan bukan bagaimana cara menjawabnya dari Ba'alawi ini bahwa benar-benar kalian ini adalah turunan-turunan Rasulullah. Nah itu begitu loh maksudnya.
tapi jawabannya itu dengan secara ilmiah, secara ilmuwan dan segala macam, tidak dengan secara argumentasi. Begitu Kang Dul. Jadi gini, ketika orang sudah memaparkan secara ilmiah, maka bantahlah dengan ilmiah. Jangan dia mengalihkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu kan jadi mengkaburkan diskusi. Logika Jadi kalau memang itu, Bos. apa yang sudah dipaparkan itu bisa diterima, ya katakan diterima gitu loh. Kalau memang tidak diterima, ya silakan bantah gitu. Jadi begini maksud saya, Pak. Di mana-mana kebenaran itu kan universal, Pak. Tidak mungkin dalam satu waktu itu benar dan salah itu bersamaan, tidak mungkin, Pak. Itu nggak usah diuraikan, kita juga paham itu. Loh, iya, makanya saya tegaskan kepada Hasan lah di sini. Saya tidak mengatakan begini, maksud saya begini, tidak mengatakan apa yang itu bukan metodenya Kiai gitu loh, tetapi metode yang dipakai Kiai itu loh. Kalau itu kan itu harusnya sama, Pak. Yang namanya kebenaran itu kan universal, nggak mungkin yang namanya benar dimanapun itu kan benar gitu. Ya sekarang tunjukkan benarnya nasabnya Pak Alawi di mana gitu aja. Gus, biarin dia ngomong sampai selesai dulu. Kita pengen tahu arah pembicaraannya itu sampai di mana gitu. Saya tidak membenarkan nasab itu loh. Saya bukan ke arah sana, Pak. Tetapi Ini sebentar Kang Dul, coba ada temannya Kang Dul nggak di sini yang bisa naik? Gimana nih narasinya supaya itu benar universal, tapi kan dia bisa diuji. Nah sekarang itu yang kita cari itu adalah metode pengujian. Kang Hamad, mohon izin saya turunkan sebentar. Jika nanti Kang Pak Walid begini, coba Pak, harusnya Pak yang namanya metodologi itu Pak mau dibuatkan. Jika Kang Hamad nanti bernarasi, boleh silakan naik sebentar. Mau digunakan mengupas nasabnya, bisa. Mau digunakan untuk ini nasabnya si Bibi udah nggak ketemu diskusi ini. Ketika pertanyaan orang Anda jawab dengan narasi Anda sendiri, saya butuh satu orang lagi nih bahwasanya ini adalah objektif, ada subjektif dan sebagainya. Sebenarnya kita tuh kan ingin mendudukkan persoalan itu gitu. Persoalan ini ingin kita dudukkan. Nah, jangan dipelenceng-pelencengkan lagi. Sebenarnya itu poinnya di sana gitu. Ketika ada pertanyaan yang Anda menggunakan universal lagi bla dan sebagainya, sebenarnya yang tidak mau didudukkan persoalan ini siapa sih? Mohon izin Kang Hamad, mohon izin. Saya turun nggak apa-apa. Silakan. Itu si Bang Riki naikin tuh sekalian. Kiai Hamad kok diturunkan? Apa maghrib kali ya, maghrib. Saya izin turun juga ini host itu. Iya. Yang lain ada di sini. Saya juga dari tadi itu mau izin turun, cuman sama hostnya suruh jangan dulu. Ini sudah mau maghrib, saya mau mandi, mau siap-siap sholat maghrib dulu host.